Iya, selamat berjumpa kembali di channel saya di 61,8% Technical Analysis Course. Hari ini kita akan bahas lagi. Ini hari ketiga saya bikin 3 hari berturut-turut mengaplikasikan dasar teori yang kita pelajarin selama 4 video kemarin saya udah upload di sebuah saham gitu. Kita langsung aplikasikan, kita praktek istilahnya gitu di saham KF. Ya langsung aja saya coba kejar biar durasinya nggak lama, tapi emang sepertinya setiap time frame jangan-jangan emang per video saya harus buat, nanti terakhirnya kita baru simpulkan. Oke, kita langsung. Kemarin di video sebelumnya karena susah dinaikkan, saya balik lagi. Saya nggak tahu ada masalah apa dengan softwarenya, cuman ya kurang lebih gini. Kemarin saya lupa nggak ngebatasin top dan bottomnya. Paling tinggi ya ini berarti menjadi resistannya, ini menjadi supportnya gitu. Kurang lebih itu yang mau saya liatin. Sekarang daily-nya kemarin udah kita buat. Ini daily-nya ketika terjadi dari dari downtrend menjadi uptrend, daily-nya perubahan ya teman-teman. Di sini perubahannya ketika top ini di break, ini sinyal 1, dia 2-nya tidak melebihin walaupun hampir break bottom, dan dia nge-break. Ini adalah fase awal. Kalau ini fase perubahan, ini fase awal. Terjadi perubahan di time frame daily yang menyatakan bottom ini, bottom apa yang warna hitam? Bottom monthly, berarti fix. Nah sekarang berarti monthly sedang koreksi, mengejar area koreksinya yang tadi. Di area koreksinya yang monthly, teman-teman bisa lihat lagi, karena kalau saya balikin lagi ke monthly dia loading lagi. Saya juga nggak tahu kenapa nih. Tuh mungkin nanti saya harus bikin grafik baru lagi. Oke, nah ini nih areanya ada di sini ya, 2400, 2057, 1600 sih. Berarti sedang mengejar koreksinya naik ke atas untuk koreksi monthly. Daily sedang uptrend membentuk koreksi monthly. Pada dasarnya monthly sedang gelombang turun. Nah gitu ya. Jadi teman-teman bisa nangkep ini garis koreksi di monthly dibentuk oleh trend di dalam daily. Apa yang disebut trend? Rangkaian gelombang yang lebih dari satu gelombang, rangkaian gelombang, makanya lebih dari satu gelombang, makanya disebut trend. Tapi di monthly baru membentuk satu gelombang, bahkan belum satu, baru 0,5 karena baru ngebentuk impuls, sekarang baru mau koreksi. Nah, area koreksi di monthly, areanya ada di sini. Jadi kalau kita hanya trading pakai monthly dan area koreksi daily ada di sini. Maaf teman-teman, saya sering beribet kalau saya review lagi monthly dan daily, cuman teman-teman sambil lihat aja ya. Area koreksinya daily seperti ini. Jadi kita kalau mau trading di monthly dan daily bisa aja dan sah-sah aja mengkonfirmasi pakai daily, eksekusinya di monthly misalkan. Itu kembali ke kita, cara trading kita. Nah, area koreksi di daily belum mencapai nih. Pertanyaannya apakah dia akan mencapai area ini atau hanya menggunakan top dan bottom, jadi area koreksinya nggak ideal. Nah, sekali lagi bahwa kita nggak bisa maksa pasar, apalagi pergerakan belum terjadi, harus sampai ideal atau koreksinya harus sesuai, enggak. Tapi setidaknya kita punya barometer, kita punya batasan-batasan. Ini nih sebenarnya idealnya kalau dia mau koreksi ya di area sini. Nah kurang lebih kita bisa memprediksi pergerakan ke depan. Oke, ini monthly-nya. Sekarang kita mau lihat nih, apakah top ini fix? Kalau top ini fix, berarti di dalam 1 jam harus terjadi perubahan dari uptrend menjadi downtrend, karena dia sedang koreksi ke bawah. Kita lihat 1 jamnya. Nah ini 1 jamnya. Nah view-nya saya kecilin. Nih, saya munculkan hanya beberapa garis di daily biar saya punya bayangan. Jadi ini siklus nih, ini uptrend, ini downtrend, ini satu siklus, ini downtrend, ini uptrend, satu siklus gitu. Di dalam garis koreksi atau impuls daily. Dalam hal ini kalau ini adalah koreksinya daily, ini impulsnya daily. Di dalamnya ada gelombang 1 jam. Persis seperti tadi daily terhadap monthly gitu. Jadi makanya paling penting kita tentukan dulu top dan bottom garis semuanya di monthly-nya dulu gitu, menjadi guidance untuk kita melihat ke depan. Nah sekarang kita lihat pergerakannya sangat kecil sekali karena
naiknya lumayan kenceng. Kalau ini bottom ini fix, kita kan memprediksikan nih pergerakan harga dari sini. Kalau kita lihat ini impuls koreksi, saya langsung gambarin aja. Saya bikin dulu dari tren ini biar teman-teman bisa ngikutin. Jadi saya bikin rangkaian gelombangnya dulu biasa. Saya ganti warna biru karena biru sekali lagi defaultnya saya. Teman-teman boleh pakai pakai warna yang teman-teman suka gitu, selera masing-masing. Nah ini lihat, saya udah nggak pakai top dan bottom, tapi teman-teman lihat saya nggak mengidentifikasi top bottom, tapi saya udah memakai ya udah definisi sebuah gelombang, dimana kalau ini adalah gelombang turun karena ini udah dibatasin oleh koreksinya daily, maka di sini ada downtrend 1 jam, maka saya akan bikin rangkaian gelombang. Rangkaian gelombang, lihat clue-nya, lihat di video teori di video kedua, dimana top bottom ini di break gitu kan, ya nggak terus gitu. Top ini tidak boleh lebih tinggi, terus dia ngebentuk. Saya tentukan top dan bottomnya. Ini kita besarin aja biar lebih jelas grafiknya, bentuk grafiknya. Cari kumpulan bottom yang terendah. Ini kenapa saya nggak ngambil top ini, karena ini kan gelombang nih, bottom ini udah di break, dia impuls, ini koreksi, tapi ada top yang lebih tinggi dari ini, jadi ini harus saya anulir gitu. Oke, saya pasin, cari bottom yang paling tinggi mana. Nah, ini topnya, saya gambar lagi. Ya ini lebih rendah dari ini, pastikan aja ini 650. Oh sama-sama nih, kita pastiin dulu. Ini close nya 650, ini 650 sama ini, berarti saya terus ke bawah, berarti ini. Dia break ini ke bawah, koreksi ini. Ya, perubahannya di sini ketika ini di break, yang break ini. Nah, ini gelombangnya ini banget, koreksinya hanya sedikit sekali. Lihat, di bentuk koreksi hanya satu candle. Tapi ya pergerakannya begini, ya mau nggak mau kita harus ngikutin dia. Kita ngikutin aja dulu. Lihat, udah jelas dia hanya menggunakan top dan bottom, nggak ada nyampe koreksi apapun. Nah ini nih, di sini kita lihat ini udah top paling tinggi. Kalau ngelihat pergerakan seperti ini, di sini ada kerancuan teman-teman, karena dia nggak punya koreksinya. Kalau ini koreksinya berarti nah kita akan menemukan dua alternatif juga di sini akhirnya nih. Kita pastikan dulu kalau ini kita anggap sebagai top. Kita mau memastikan topnya satu hari sudah fix atau belum. Kita lihat belum ada yang ngebreak. Kalau kita kecilin, ini kan menjadi bottom yang paling rendah nih, belum ada yang ngebreak teman-teman. KF kalau secara grafik ini belum ada ngebreak. Tapi di sini ada gap up. Apakah kita sebut sebagai koreksi? Secara gelombang dia bukan. Nah, ketika kita melihat pergerakan seperti ini, nah ini kita langsung ditemukan dengan kondisi yang cukup lumayan ekstrim, karena grafiknya sangat tipis sekali koreksinya. Jadi di sini yang saya suka munculkan ada dua alternatif. Sementara berarti kalau mengikuti kaidah gelombang, daily ini saya rubah nih.
Udah bukan lagi pakai garis tegas, tapi saya ganti garis putus-putus. Jangan-jangan koreksinya belum fix. Nah, kalau saya anggap ini area koreksi, saya akan tulis kalau udah fix. Jadi bisa kasih keterangan jika top ini udah fix, maka ini area koreksinya. Tapi sekarang ngelihat pergerakan 1 jamnya masih uptrend, teman-teman. Ini bagian dari koreksinya. Nah, kalau ngelihat pergerakan gini, ini bagian dari koreksinya. Nah, di sini pergerakan harga kita memprediksi pergerakan harga yang belum terjadi. Di sinilah kita harus combine. Makanya penting kita membaca pergerakan-pergerakan sebelumnya dan kita biasakan menggunakan top dan bottom. Dan ketika saat seperti ini gelombang juga tidak jelas, ambigu gitu kan, kita harus tambahin entah itu chart pattern, entah itu candle atau indikator gitu. Kita harus combine. Nah, cuman berdasarkan rangkaian gelombang, berdasarkan teori rangkaian gelombang 1 jamnya masih uptrend yang menyatakan top ini belum fix. Kalau top ini belum fix berarti dia masih impuls. Nah, itu alternatifnya pertama. Saya nggak akan ngomong dulu tentang alternatif kedua karena bisa aja ini semua adalah rangkaian gelombang downtrendnya 1 jam. Kalau apa? Kalau top ini nanti akhirnya di break, dia bisa naik lagi ke atas. Karena kalau dia break ke atas daily-nya kan berarti cuma hanya kalau kita buka di daily, kita save dulu, kita buka lagi ke daily. Nah, ini daily-nya, lihat, berarti daily-nya emang kalau ini break, alternatifnya 2, dia hanya koreksi nggak nyampe ideal 38,2, impuls ini koreksi. Nah, di dalam koreksi ini impuls, koreksi ini impuls. Di dalam koreksi ini ada downtrendnya 1 jam. Nah, berarti kita harus memprediksikan tadi di time frame 1 jamnya. Kalau lihat kondisi gini, kita udah memprediksikan nih top dan bottom di dalam time frame 1 jam ada perbedaan yang cukup signifikan. Karena kapan top daily fix kalau bottom ini di break, teman-teman? Berdasarkan rangkaian gelombang ya. Ini saya rubah deh warnanya biar lebih jelas. Saya ganti daripada itu kita ganti ini lebih lama. Nah, ini turun kalau ngelihat gelombang. Kalau kita lupakan gini nih, kalau kita lupakan grafik ini turun, teman-teman. Ini impuls koreksi, ini impuls koreksi. Kalau saya gambarin ya. Nah, ini kita benar-benar praktek dan langsung bisa memprediksikan pergerakannya dia. Memproyeksikan ke depan dia akan seperti apa. Nah, ini yang paling rendah. Coba kita lihat. Ini close-nya 1100, ini close-nya sama 1100. Saya ngambil yang ini. Impuls, sorry. Ini gelombang, teman-teman. Dia break ini. Jadi kalau lihat grafiknya, kalau kita ngelihat dari sini itu ini impuls koreksi tajam banget, cuma berapa candle, impuls koreksi, impuls, ini koreksi, dia impuls lagi. Karena ini sama, ini ke sini, dia nggak bisa ke sini karena bottom ini nggak ngebreak. Ingat kayak ada gelombang, pokoknya rangkaian aturannya dia harus break bottom ini. Kalau dia nggak break ya sebenarnya sama. Ini yang kita sebut double bottom. Ini juga ada muncul nih double bottom di tengah kegalauan grafik uptrendnya. Kalau kita lupakan dulu time frame 1 jam pergerakan siklusnya kita nggak lihat, kita langsung aja melihat berdasarkan gelombang ini. Di sini double bottom ya dia naik. Nah, ini break. Ini saya berharap teman-teman bisa ngikutin nih. Nah, ini break, ini top ini di break. Impuls berarti ini akan koreksi. Kalau emang ini yang terjadi, berarti 1 jam, 1 hari emang dia sampai ke sini.
kita bongkar nanti area koreksi bottom yang paling rendah, berarti dia nggak mencapai di area 38,2 satu harinya. Tapi kalau ngelihat rangkaian gelombang sebelumnya, karena gini, kenapa saya harus mencari dulu rangkaian gelombang atau tren sebelumnya untuk saya bisa memprediksikan tren selanjutnya. Ini nggak ada gitu, belum terjadi perubahan, masih impuls koreksi, dan ini sekarang sedang impuls naik ke atas. Tapi kalau saya lupakan pergerakan sebelumnya, saya ambil rangkaian gelombang yang ada di 1 jam, dia menyatakan justru stop ini di break, impuls koreksi. Nah ini teman-teman, jadi ya sekali lagi teman-teman ikutin dulu. Kalau udah lihat begini, saya nggak akan lagi bongkar ke time frame 5 menit. Kalaupun saya bongkar time frame 5 menit, saya cuma mau menganalisa garis ini, impulsnya 1 jam yang saya kasih garis titik-titik. Kalau saya bisa bilang ini alternatif kedua gitu dari memprediksi pergerakan. Nah, di sini ada double bottom, dia mulai naik gitu. Lihat volumenya juga naik, teman-teman. Volumenya emang naik ketika dia break ini. Gitu. Nah, lihat di time frame 1 jam ini udah di break nih topnya daily. Tapi top 1 jam itu sebenarnya paling tinggi nanti di sini. Karena ada high di dalam daily-nya. Nah, sekarang dengan hanya teori ini terus kita mau ngambil apa? Oke, kita tahu kita tidak sesuai dengan rangkaian gelombang di sini, tapi kita bisa melihat pergerakan ini. Ya sudah, bisa aja kita beli di sini, ini stop loss-nya. Ini stop loss-nya dia break ke atas. Nah, kita cuma memanfaatkan sekali lagi kembali belief-nya kita, apakah dia emang bakal break top 1 hari atau dia malah turun ke bawah. Nah, dua-duanya bisa terjadi. Makanya kita mengantisipasi nih. Belajar analisa teknikal atau analisa fundamental sekalipun, kita kan sedang mengantisipasi. Kalau kita beli, kita punya batasan. Karena kebetulan kita trading saham, kalau kita nggak trading dengan margin, kalau dia break ya sudahlah, biarin, ya udah. Kalau nggak mau cut, terserah, kembali ke money management teman-teman. Tapi teknikal sebenarnya ngebatasin. Jadi kalau saya beli ya saya tetap harus punya batasan untuk saya cut. Walaupun secara garis besar ini ambigu. Nah, kalau kita ambil guys, udah KF ini rada nggak bisa saya prediksikan karena kok nggak menarik gitu, nggak sesuai dengan kaidah gelombang. Di sini ada ada berbenturan antara di dalam time frame yang sama 1 jam. Nah, lihat teman-teman, makanya terus latih teman-teman dalam menganalisa, karena ya bagi saya itu salah satu untuk kita bisa lebih nyaman gitu dalam trading. Tapi bukan berarti profit ya teman-teman, karena seninya memang di situ sih. Saya juga nggak bisa ngomong mendefinisikan itu, tapi ya inilah seninya gitu di dalam trading gitu. Nah, ya kembali lagi, kalau teman-teman ada yang baru pertama kali trading, wah ternyata nggak segampang gitu. Emang nggak gampang ya. Kalau trading gampang, sepertinya kita semua udah bakal banyak yang super kaya. Cuman ya ini cuman intermezzo aja sih teman-teman. Apa yang pernah saya alamin juga dulu. Saya sangat percaya banget dengan teknikal, jadi semuanya benar, dan ketika prediksinya tidak sesuai, ya kita nggak bisa maksa pasar gitu teman-teman. Kita menjadi pengikut pasar dan kita harus melihat pasar sedang mau bergerak kemana. Stop loss, take profit itu adalah bagian dari kita sedang memprediksi pergerakannya. Baik, itu mudah-mudahan bisa dibantu. Ini membantu KF. Kalau mau bongkar time frame 5 menit, berarti nanti pergerakannya ada di sini. Ini tanpa kita bongkar 5 menit juga sebenarnya di sini ada pergerakan. Tapi lebih baik emang kita bongkar karena ini ada low nih. Kalau di 5 menit seperti apa, kita tuntaskan aja dulu nanti sambil lihat pergerakannya. Dan kalau udah sampai akhir kita nggak menemukan, atau kita akhirnya udah KF kita tinggalkan dulu, kita simpen aja, nanti lihat pergerakan ke depannya, boleh. Atau kita mau ambil juga dengan pergerakan, lupakan pergerakan sebelumnya, itu kembali ke kita. Disclaimer on-nya teman-teman, harus analisa. Tapi saran saya kalau yang baru pertama kali mengenal dunia trading dan belajar analisa teknikal, saran saya nggak usah real account, tapi coba aja misalkan saya beli di sini nih, tandain saya beli di sini harga berapa gitu kan.
stop loss saya di sini, take profit saya di sini, kejemput nggak gitu. Ya itu belajar. Karena ketika kita udah bisa menguasai analisa teknikal ataupun fundamental, itu hanya 10%, bahkan di bawah sih teman-teman. Kita bisa melihat karena profit itu kita dapetin sebagian besar dari psikologinya teman-teman, psikologi dan money management kita. Baik, itu aja. Durasinya panjang lagi, minta maaf, tapi mudah-mudahan ini bisa bantu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar atau email. Saya udah munculkan email untuk bisa sharing bareng-bareng. Ya itu aja, dan nanti akan saya buatkan video-video selanjutnya. Apakah nanti kita akan bedah KF di 5 menitnya atau nanti kita akan cari lagi saham yang lain. Baik, itu aja. Terima kasih sudah mampir di channel saya dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.